Kita tunggu rame dulu ya. Oke. Oke deh kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pasar Modal Syariah semua, ketemu lagi nih sama aku Aping di segmen live spesial Ramadan hari ini. Dan seperti biasa nih, aku akan menemani sobat semua di live hari ini sampai selesai nih. Nah, sebelumnya aku mau cek suara dulu nih, kira-kira suara aku udah oke belum ya? Udah kedengeran kah? Atau jelas kah? Boleh ya dibantu untuk di komen ya, biar live kita hari ini berjalan dengan lancar nih sampai selesai. Oke deh. Oke, alhamdulillah. Oke deh kalau gitu, sebelum kita lanjut ke materi nih, gimana nih sobat semua puasanya hari ini? Semoga lancar jaya sampai waktu buka tiba nanti ya. Nah, oleh karena itu nih sambil menunggu buka puasa, mending nih sobat semua pantengin deh live Instagram Pasar Modal Syariah hari ini, biar waktu ngabuburit sobat semua nih insya Allah bisa lebih bermanfaat gitu kan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari ini nih, seperti biasa dan tidak pernah bosannya, aku mau mengingatkan untuk sobat semua yang lagi belajar mengenai pasar modal syariah atau yang baru mau mulai investasi, biar nggak kejebak dengan investasi bodong, sobat semua bisa nih apa namanya, cek highlightnya Instagram Pasar Modal Syariah atau mampir ke websitenya eh, Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com ya. Nah, di live spesial Ramadan hari ini kita kedatangan narasumber cantik nih sobat, yang aku jamin kalian pasti akan betah deh nonton live sore ini. Nah, hari ini kita kedatangan Kak Putri Madarina. Mungkin beberapa sobat di sini juga udah tahu nih Kak Putri ini siapa sih gitu. Cuman kalau yang belum tahu, aku mau ngejelasin dulu nih, Kak Putri ini merupakan Syariah Financial Planner nih sob. Dan untuk tema live kita hari ini, kita akan membahas mengenai strategi perencanaan keuangan dan investasi bagi milenial nih sob. Jadi untuk sobat semua yang memiliki pertanyaan seputar bagaimana perencanaan keuangan yang benar atau bagaimana cara investasi baik yang benar baik bagi pemula, boleh nih langsung tanyakan aja di kolom komen atau di question box di bawah ya. Nanti akhir live kita akan ngebahas pertanyaan-pertanyaan sobat semua nih. Oke deh kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung invite aja nih Kak Putri Madarinanya ya, sebentar. Ya, kita tunggu ya. Mungkin sambil kita nunggu Kak Putrinya nih, mungkin sobat semua boleh nih komen dari mana aja sih. Kebetulan kalau di tempat aku tuh sekarang lagi mendung-mendung, pengen hujan gitu. Jadi semoga aja sinyalnya aman sampai nanti selesai live ya. Wah, sebentar. Kita coba invite ulang ya. Ada yang dari Lampung, Kulon Progo, ada yang dari Malang. Wah, gimana nih di sana? Cerah-cerah saja kah atau sudah mulai turun hujan? Sebentar ya, aku chat dulu nih Kak Putrinya biar bisa langsung join.
Wah, cerah ya, alhamdulillah. Ada yang dari Medan juga. Oke. Wah, ada yang dari Jambi. Oke. Nah, sebentar ya, sepertinya ada gangguan jaringan deh ini. Jadi Kak Putrinya belum, kita masih waiting nih. Hmm, nah, iya. Halo Kak Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo? Halo Kak? Iya. Kak Putri ada suara aku nggak? Suara aku jelas nggak ya? Kak Putri nggak ada suaranya, mohon maaf. Apa dari aku ya? Mungkin dari sobat semua, boleh komennya untuk suaranya sudah jelas belum ya? Nah, Halo. nah. Halo Kak Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih, kendala koneksi, jadinya Iya, sendet-sendet. nggak apa-apa. Sebelumnya salam kenal dulu nih. Aku Aping ya Kak. Gimana nih Kak Putri Halo, salam kenal kabarnya? juga. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ya. puasanya Suaraku lancar ya Kak. jelas ya, maksudnya bergema nggak ya? Untuk di sini enggak sih. Mungkin untuk sobat semua boleh bantu komen nih untuk suaranya Kak Putri udah jelas belum ya? Oh udah nih Kak, insya Allah deh aman ya. Oke, Oke oke, deh nih oke, kalau gitu, alhamdulillah. sebelum kita lanjut ke materi nih Kak Putri, mungkin Kak Putri bisa Mm-mm. memperkenalkan diri dulu nih ke Sobat Pasar Mode Syariah semua gitu. Mm-mm. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Madarina. Saat ini kegiatannya apa ya? Sebenarnya lagi ini juga nih, apa namanya? Lagi berkomunikasi dengan DPM juga ya, Hmm, Direktorat Modal di OJK, karena lagi submit suatu license lah gitu. Ya paling itu aja sih. Mungkin kegiatan lainnya sharing tentang investasi, financial planning, terutama yang syariah ya. Paling hmm. itu aja sih kegiatannya. Oke deh kalau gitu. Nah, untuk tema kita hari ini nih Kak Putri, kita akan Mm-mm. ngebahas mengenai strategi perencanaan keuangan dan investasi bagi milenial nih Kak. Karena dapat Ya, dikatakan bahwa perencanaan keuangan dan juga investasi itu kan merupakan hal penting yang harus kita sadari nih ya Kak. Mungkin ya terutama ya, bagi generasi milenial. Mungkin tujuannya ya untuk keuangan di masa depan yang lebih baik nih Kak. Namun ya dapat dikatakan juga nih Kak, mungkin generasi milenial ini kan dinamis ya, ditambah dengan mungkin minimnya juga nih uh, apa namanya mengenai edukasi tentang pengatur keuangan yang masih minim gitu kan. Padahal kalau misalkan mereka bisa mengatur keuangan dengan baik dan mungkin untuk bisa mulai investasi juga, mereka tuh udah satu langkah nih untuk apa menstabilkan keuangan mereka di masa depan gitu nih Kak. Jadi mungkin ya, ya. untuk kita sebelum masuk explore lebih jauh, mungkin dari Kak Putri nih bisa menjelaskan dulu secara sederhana apa sih Kak generasi milenial dan siapa aja yang masuk ke generasi tersebut gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik banget gitu tentang generasi milenial tuh Ya, siapa aja. Nah, sebenarnya generasi milenial itu sebenarnya range-nya cukup jauh dari yang lahir tahun 80-an sampai hmm, mungkin 94 ya. oke, okay. 94. Jadi 94, 95, 6 itu udah batas-batas akhir sebelum masuk ke Gen Z. Oke. Okay. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang yang aku masuk nih milenial gitu kan, milenial yang kelas tengah lah gitu, yang udah Hmm. kepala tiga gitu kan. Tapi yang kepala dua juga banyak gitu milenialnya. Nah yang menarik sebenarnya di Gen Z ini karena mereka usianya mungkin dari apa ya, lulus kuliah ke bawah lah gitu, Hmm. 22 ke bawah, 23, 22 ke bawah seperti itu. Dimana kemarin pas masa pandemi justru banyak sekali gitu kan teman-teman kita yang masih muda-muda itu mulai masuk ke dalam pasar modal gini dan mulai Betul. berinvestasi di usia
beda gitu. Jadi wah menarik banget gitu kalau misalnya dibandingin sama dulu pas zamanku gitu ya, generasi milenial menuju kolonial. Mau dapat informasi tentang investasi itu susah banget gitu. Mau ikutan sekolah pasar modal, nyari IDX itu nyari informasinya setengah mati. Kelasnya cuma ada setahun 2 kali kalau nggak salah gitu. Terus harus datang kan, ya pokoknya susah banget deh dapetin informasinya gitu. Dan beli saham, beli reksadana itu harus datang ke either ke bank, atau kalau beli saham itu mungkin harus ini ya WhatsAppan sama brokernya gitu, nggak bisa langsung kita analisa sendiri, pilih sendiri gitu. Jadi zamannya udah beda banget, dan teman-teman di sini yang masih muda gitu itu punya banyak sekali kesempatan gitu yang dulu aku nggak punya gitu. Betul, mungkin sekarang karena memang udah apa canggihnya teknologi gitu ya Kak. Jadi mungkin untuk generasi muda untuk apa mungkin mereka berbaring aja tuh kalau sekarang tuh apa sih namanya? Baringan aja tuh udah bisa rebahan, betul. Untuk rebahan aja tuh udah bisa mulai investasi gitu ya Kak. Karena Ya, memang udah banyak medianya nih, apalagi teknologi sekarang juga udah canggih gitu kan ya Kak. Nah, kita sebelum ngebahas ke investasi nih Kak, aku pengen nanya dulu nih, sebetulnya kapan sih Kak waktu yang pas atau yang tepat bagi generasi milenial ini untuk melakukan perencanaan keuangan? Oke, nah sebenarnya perencanaan keuangan itu kalau dari pengalaman pribadi aku itu mungkin ada fase-fasenya gitu ya, mulai dari kecil banget deh gitu. Tapi kalau misalnya kita udah mulai merencanain keuangan sendiri, itu harusnya dari SMA itu udah bisa, SMP, SMA tuh udah bisa. Nah, yang simple gitu ya, kita punya inisiatif untuk nabung segala macam gitu, nyisihin uang jajan yang kita punya. Sebenarnya dari usia SMP, SMA tuh udah punya, udah bisa. Apalagi yang udah kuliah gitu ya. Pasti harusnya udah bisa gitu mulai ngatur keuangan sendiri gitu. Tapi itu tuh semua sebenarnya mulainya itu dari habit dulu gitu. Jadi kita benerin habit kita benerin mindset kita dulu tentang investasi dan nabung tuh seperti apa gitu. Memang kita jangka waktu yang panjang segala macam, bukan nyari cuan sesaat gitu. Karena kalau misalnya kita fokusnya nyari keuntungan sesaat, itu biasanya ada grafiknya gitu. Mungkin nanti aku post kayaknya besok deh baru tayang itu di Instagramnya Halal Investor. Jadi perbedaannya teman-teman yang berinvestasi karena mau nyari hoki gitu ya, sama yang memang dia berinvestasi di apa ya istilahnya pengetahuan gitu, cari tahu caranya gimana segala macam gitu. Jadi buat teman-teman yang kebetulan hoki gitu, misalnya hari ini gitu dapat cuan sekian, itu belum tentu besoknya akan keulang lagi. Nah, sedangkan teman-teman yang memang belajarnya pelan-pelan, memang untuk jangka waktu yang panjang, pasti mungkin di awal pasti pernah dong ngalamin rugi. Jadi kalau belum pernah minus itu namanya belum afdol, berarti bukan investasi gitu ya. Kalau belum pernah ngalamin minus gitu, walaupun itu nggak direalisasi ya. Jadi memang angkanya aja floating istilahnya kan, angkanya aja di sekuritas atau di reksadana kita itu lagi minus, tapi kita nggak realisasi, harus pernah gitu. Nah, tapi seiring dengan waktu kita memang nyicil pelan-pelan segala macam, nyicil ilmu, nyicil uang segala macamnya, nyicil experience juga gitu, insya Allah akan bertambah. Jadi memang nggak boleh terburu-buru gitu ya Kak. Jadi sebelum kita kecemplung gitu masuk ke dunia investasi, alangkah baiknya memang kita harus memperhatikan hal-hal dasar terlebih dahulu gitu ya Kak Putri. Yes, jadi sebenarnya kalau nyoba nominalnya kecil silahkan gitu ya. Tapi ada juga yang nanya, sering sih aku dapat pertanyaan gini, aku punya uang misalnya 50.000 atau 100.000, aku mau investasi saham dong, saham apa yang bagus? Itu nggak gitu caranya. Nggak gitu caranya. Kenapa? Karena misalnya kita punya uang 100.000 ya, dan kita nggak ada rencana untuk investasi lagi, benar-benar cuma pakai 100.000 itu aja gitu. Misalnya kita dapat keuntungan 100% gitu ya selama 3 bulan gitu. Jadi 200.000 tuh juga yang nggak berasa ya di kita kalau misalnya kita nggak merencanakan dengan baik. Betul. Gitu. Dan misalnya kita berharap 200.000 ternyata malah jadi 60.000 gitu kan, berkurang gitu kan. Itu juga pasti beda cerita gitu. Benar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya Kak. Nah, ini nih mungkin untuk generasi milenial nih kayak mungkin kadang juga bingung nih Kak untuk
memprioritaskan perencanaan keuangannya gitu kan. Apalagi jika si generasi milenial ini ada pos keuangan khusus untuk membiayai keluarganya. Nah, itu gimana tuh Kak kira-kira? Mungkin dari Kak Putrinya sendiri gimana sih Kak mengatur keuangan yang baik dan benar sesuai skala prioritas kayak gitu. Nah, itu gimana tuh Kak? Oke. Nah, sebenarnya skala prioritas itu kalau umum ya, Mm-mm. kalau umum itu memang kita fokusin sama utang dulu nih. Biasanya kan di Islam gitu, di syariah juga kita fokus kan sama utang dulu. Utang yang memang harus jatuh tempo harus kita bayar. Betul. Kita fokus dulu. Jadi kalau misalnya kita masih punya utang gitu, misalnya teman-teman punya utang di pinjol gitu ya Hmm. untuk investasi, jangan ya gitu. Nah, itu kita harus fokus untuk membayarnya dulu gitu. Jadi jangan fokus ke investasi dulu. Itu pertama, itu rules of thumb gitu ya. Nah, selanjutnya habis itu mungkin teman-teman punya kewajiban gitu kan. Ada yang udah tinggal sendiri misalnya di kosan, butuh bayar listrik apa segala macam. Nah, itu pengeluarannya itu kalau bisa itu nggak nyampe 50% dari total income yang kita punya gitu. Oke. Nah, kalau Mm-mm. misalkan untuk yang sudah menikah nih, apalagi mereka pasangan muda gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak, untuk tips and tricks mengelola keuangan yang benar? Kurang lebih sama gitu dari sisi apa ya Hmm. komposisinya. Cuma biasanya kalau misalnya udah nikah itu harus lebih besarin di dana darurat. Kenapa? Karena ya kalau udah nikah biasanya macam-macam ya. Jadi yang apa daruratnya itu banyak gitu faktornya yang bisa jadi darurat. Betul. Misalnya saudara nikahan di luar kota itu termasuk dana darurat gitu karena kan kita nggak bisa ngelak dan nggak ada yang mau bayarin kita kan tapi nggak Benar. mungkin dong kita tinggal sendiri gitu ya di Jakarta gitu misalnya terus ada pernikahan di luar kota gitu terus kita nggak ikut itu kan kayaknya nggak mungkin gitu jadi itu termasuk darurat. Nah karena banyak darurat yang seperti itu pas udah nikah jadi memang harus harus dialokasiin lebih banyak lagi gitu. Plus kalau misalnya udah tinggal sendiri juga biasanya pengeluarannya cukup banyak gitu kan. Jadi diusahain mungkin minimum atau maksimum gitu ya. Pokoknya kisaran 20% itu bisa ditabung setiap bulannya dari total income. Total income berdua, jadi dikomunikasiin gitu. Misalnya suaminya kerja, istrinya juga kerja, Hmm. boleh dikomunikasiin. Sebenarnya tergantung kesepakatan aja sih kalau misalnya udah nikah gitu ya. Ada juga yang misalnya istrinya ibu rumah tangga, berarti kan nafkahnya dari suami. Ada pun yang ternyata nafkahnya itu dari istrinya gitu. Suaminya mungkin bekerja lepas, istrinya punya pendapatan yang tetap gitu. Jadi sebenarnya dari sisi komposisi itu sama aja. Cuma mungkin kalau udah nikah itu memang harus dikomunikasiin. Jadi masalah komunikasinya yang harus lebih clear antara suami dan istrinya. Betul. Nah, oke deh Kak. Kalau misalkan tadi kan kita sudah membahas untuk apa perencanaan keuangan baik untuk yang masih single dan yang sudah berkeluarga juga gitu ya. Nah, nggak kalah penting juga nih Kak kita ngebahas soal investasi. Cuman mungkin ada banyak pertanyaan juga nih apalagi untuk apa namanya investor-investor baru gitu ya. Mereka pasti banyak yang menanyakan kayak jumlah atau berapa dana yang sebaiknya kita alokasikan untuk berinvestasi nih Kak. Dan kira-kira kenapa sih milenial tuh sudah harus melek gitu akan pentingnya investasi ini gitu. Oke. Nah, kalau soal jumlahnya biasanya kan emang suka bingung tuh ya. Hmm, Kita tuh mestinya nabung berapa sih gitu karena kebutuhan tiap orang itu kan beda-beda. betul. Nah, secara berapapun kebutuhannya, paling enggak kita sisihin misalnya 10-20% dari pendapatan kita itu rutin gitu, rutin setiap bulannya gitu. Jadi kalau misalnya belum bisa rutin atau misalnya yang disisihkan itu sedikit gitu ya jumlahnya, kalau aku prefer misalnya bayar kelas gitu ya, kelas berbayar supaya kita dapat ilmu untuk investasi dan belajar tentang financial planning yang benar atau beli kuota internet gitu Hmm. lebih supaya kita bisa dapat informasi atau nonton acara ini misalnya yang diadain sama OJK DPMS gitu ya supaya kita tuh bisa lebih ngerti gitu jadi kalau misalnya kita ngomongin berapanya tentu tiap orang kan pasti punya punya apa ya kebutuhan yang berbeda-beda tapi yang paling penting adalah rutin gitu dan punya proporsi 10-20% dari pendapatan per bulannya itu bisa diinvestasiin Yang penting gitu. disesuaikan dengan pendapatannya gitu ya Kak. Jangan sampai berlebihan juga gitu ya Kak. Kalau berlebihan pasti kepake juga Hmm. kan gitu karena kan itu di luar kemampuan kita ya misalnya kita Hmm. nahan-nahan nih sebulan atau misalnya 6 bulan kemudian 6 bulan ke depan nggak boleh belanja sama sekali gitu tapi pasti kan ada kebutuhan-kebutuhan yang memang kita nggak bisa elak gitu kita harus Betul. mau nggak mau beli gitu. Lebih baik dari pendapatan kita fokusin aja kita pokoknya harus nabung sekian ya gitu. Oke, yang penting Rutin tuh emang jadi satunya fokus ya Kak. iya jadi Hmm. rutin Hmm. jadi
Aku apa ya, punya beberapa analisa gitu. Aku kemarin bikin analisa simpel gitu, research kecil-kecilan gitu. Mendingan naruh gede sekali di awal atau kecil-kecil tapi terus-terusan gitu sebulan, rutin terus ya tiap bulan gitu. Nah setelah dihitung itu lebih baik yang rutin tiap bulan tapi Hmm, nominalnya kecil dibandingin yang gede tapi ditaruh di awal sekali. Kenapa? Karena ada risknya yang dibagi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nabungnya kecil-kecil itu kan kita resikonya jauh lebih rendah betul. dibanding kita nabung lama gitu. Nah jadi setelah aku hitung gitu ya, ada beberapa aset yang aku hitung seperti itu. Jadi memang lebih lebih efektif dan jauh lebih aman untuk kita untuk nyicil dikit-dikit pelan-pelan gitu. Misalnya kita mampunya 100.000 sebulan, ya udah tapi komit ya 100.000 setiap bulan gitu. Jangan 100.000 terus 6 bulan sekali gitu. Itu kan berarti kita belum ada habitnya. Nah kita harus bentuk juga habitnya supaya kita bisa benar-benar ngerasain gitu hasilnya di long term gitu, di jangka waktu yang Betul. cukup panjang. Yang penting kecil-kecil kan lama-lama jadi bukit gitu ya Kak. Yang penting memang Mm-mm. memang udah dari kitanya gitu ya, ada kebiasaan untuk mulai apa namanya melakukan investasi meskipun itu dengan jumlah yang kecil gitu ya Kak. Ya betul. Dikit-dikit aja yang penting rutin pokoknya. Betul. Oke nih, sebelumnya aku mau ngingetin dulu nih ya Kak, Kak Putri untuk ke Sobat Pasar Mode Syariah dan mungkin juga untuk followersnya Kak Putri nih kalau misalkan memang ada pertanyaan, boleh langsung komen aja di kolom komen di bawah. Nanti insya Allah akan kita bahas juga nih ya Kak di apa namanya di akhir video. Jadi sok atuh mangga langsung aja nih di komen. Oke deh kalau gitu kita lanjut nih ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk investor pemula nih Kak, sebaiknya tuh mereka memulai investasi tuh pada instrumen apa sih Kak? Karena kalau biasanya tuh kalau teman-teman aku pribadi gitu ya, mereka pasti akan memulainya ke reksadana syariah karena mungkin lebih murah dan apa sih namanya di dalam reksadana syariah itu kan juga sudah ada yang mengelola gitu ya. Jadi mereka yang mungkin belum terlalu paham soal investasi atau mungkin nggak ada waktu untuk apa mengolahnya, nah mereka tuh memilih untuk reksadana syariah. Nah mungkin kalau dari Kak Putih sendiri gimana nih Kak? Oke, dari aku sebenarnya setuju banget. Kenapa? Karena aku pribadi, walaupun misalnya aku mampu ya Hmm, buat menganalisa saham, terus aku mampu misalnya buat tahu mana saham yang bagus, mana yang enggak gitu. Tapi ada apa ya istilahnya waktu yang kita perluin, kita harus betul. sisihin untuk analisa gitu. Dan aku merasa kayak daripada aku apa namanya menganalisa segitu banyak saham, lebih baik aku serahkan aja sama reksadana karena mereka udah punya tim ahlinya yang akan menganalisa, terus habis itu ngatur keuangan Hmm, kita hmm. gitu. Dan itu kan kalau dari sisi reksadana saham, tapi sebenarnya kan reksadana itu juga banyak jenisnya. Saham itu udah yang paling beresiko gitu. Yang biasanya aku benar-benar pakai itu reksadana pasar uang. Kenapa? Oke. Karena ketika udah nikah itu pasti butuh apa ya? Profil resiko kita itu berubah Hmm. dibandingin waktu kita masih single. Kalau misalnya masih single pasti YOLO gitu kan. Mau investasi apa gitu, terserah gitu. Kita nggak punya perhitungannya gitu. Tapi kalau misalnya udah nikah pasti resiko kita tuh menurun karena kita harus nyiapin kalau ternyata anak kita sakit misalnya atau ternyata orang tua kita butuh butuh biaya segala macam gitu. Jadi reksadana pasar uang itu selain risikonya yang paling rendah menurut aku, itu juga bisa jadi entry level buat teman-teman yang baru mau masuk ke dunia investasi gitu. Oke deh kalau gitu. Singkatnya sih gitu. Oke deh. Nih kalau misalkan dari apa namanya Kak Putrinya sendiri, ada nggak sih Kak Mm-mm. tips and trick dari Kak Putri untuk kita tuh bisa memulai investasi yang tepat dengan perencanaan keuangan yang baik dan benar juga nih Kak? Oke, nah sebenarnya karena aku backgroundnya sebenarnya memang financial planner gitu, jadi pasti aku akan menyarankan teman-teman paling enggak itu punya perencanaan keuangan. Hmm, Perencanaan keuangannya kalau untuk investasi memang harus dihitung ya gitu. Bisa pakai Excel atau bisa pakai program-program yang sekarang juga banyak diberikan secara gratis gitu. betul. Jadi itu bisa menghitung kebutuhan kita tuh di masa depan seperti apa. Tapi kalau misalnya ternyata itu cukup sulit untuk teman-teman akses, teman-teman bisa benar-benar secara simpel ya tadi aja gitu yang aku udah sempat mention juga punya apa ya istilahnya punya 10-20% dari total income-nya tiap bulan itu disisihkan gitu dan Hmm. ditabung diinvestasikan gitu. Nah, komposisinya ya kayak gimana gitu. Nah, komposisinya sebenarnya kita bisa pakai yang namanya goal based investing. Jadi dia itu ngelihatnya dari jangka waktunya kapan kita akan butuh uang tersebut gitu. Misalnya contohnya misalnya teman-teman mau nikah gitu ya.
teman-teman itu nikahnya rencananya mau 1 tahun lagi. Nah, itu kan berarti cukup dekat waktunya. Nah, kalau misalnya jangka waktunya sedekat gitu, teman-teman jangan taruh di instrumen investasi yang tinggi risikonya. Hmm. Contohnya reksadana saham gitu. Jadi teman-teman taruhnya di reksadana pasar uang aja. Itu untuk 1 tahun. Nah, untuk 3 sampai 5 tahun itu bisa di reksadana pendapatan tetap atau campuran. Campuran bisa 5 sampai 10 tahun atau di atas 10 tahun itu reksadana saham gitu. Jadi kalau misalnya kita punya dana pensiun, ya udah kita tabunginnya di reksadana saham aja, karena aku yakin yang nonton acara ini pasti masih usianya belia-belia gitu seperti aku gitu kan. Masih muda-muda gitu. Jadi kita pensiun kan masih lama gitu. Nah, dengan punya time frame yang simple seperti itu, teman-teman udah bisa melakukan perencanaan keuangan yang lumayan apa ya, lumayan aman, resikonya terjaga, efektif banget hasilnya, dan nggak takut yang namanya rugi di Hmm. tengah-tengah perjalanan gitu. Jadi misalnya kita udah siapin uang pensiun, ya udah kita jangan jangan simpan uang pensiun itu di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena returnnya nggak maksimal gitu. Kita punya apa ya, kompensasi returnnya lebih tinggi, resikonya lebih tinggi, tapi returnnya itu insya Allah tinggi juga gitu. Karena kalau misalnya sebuah instrumen investasi itu kan ada yang bilang high risk high return gitu, Hmm. tapi sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya adalah high risk high expected return. Jadi kita berekspektasi aja kalau returnnya tinggi, padahal belum tentu, bisa jadi juga loss-nya juga yang tinggi gitu kan, Oke. loss-nya juga banyak gitu. Jadi nah, untuk mengkompensasi itu semua, jadi kita harus apa ya istilahnya, berinvestasi di aset yang berisiko itu untuk jangka waktu yang panjang, jangan terlalu deket karena ada potensi kerugiannya. Oke, nah kalau misalkan ngomongin soal investasi, pasti kan kita akan mendapatkan kerugian juga keuntungan gitu ya, Kak. Nah, cuman kalau untuk di reksadana syariah ini keuntungan dan kerugian bagi investornya gimana nih, Kak? Oke, nah sebenarnya aku pengen highlight sesuatu dulu Hmm? ya di sini. Di sini kita itu kan kayaknya dimudahkan gitu ya, gampang banget mau Betul. investasi syariah tinggal pilih aja yang ada embel-embelnya syariah. Nah itu sebenarnya itu adalah privilege atau kemudahan atau apa ya, kenikmatan buat kita yang tinggal di Indonesia itu Hmm. terutama, karena nggak semua negara itu bisa semudah itu nyari investasi yang syariah, punya label syariah khusus gitu. Contohnya di US, di Kanada itu mereka harus menganalisa satu persatu. Dan untuk kayak reksadananya atau ETF-nya mereka juga jarang yang syariah gitu. Sedangkan kan kita banyak gitu. Nah, jadi dengan kemudahan-kemudahan ini dan segala apa ya, segala hal baik yang memang ditawarkan, aku rasa nggak ada alasan lagi buat teman-teman untuk nggak berinvestasi di instrumen investasi syariah gitu. Betul. Kalau misalnya kita mau ngomongin keuntungannya udah pasti gitu, kita merem aja deh gitu ya. Mau untung mau rugi kita udah pasti lebih berkah kalau investasinya syariah. Hmm. Itu udah poin pertama lah gitu yang kita pegang. Sisanya analisanya semua sama kayak konvensional. Kita lihat risknya, lihat misalnya mau technical analysis, mau fundamental analysis itu sama. Tapi yang membedakan adalah bahwa kalau misalnya kita udah ada label syariahnya, insya Allah tuh udah berkah, udah aman untuk kita. Gitu kan, kita maunya punya investasi itu jangka panjang yang memang kita bisa apa ya, jadi berkah juga, bukan cuma di dunia aja tapi di akhirat juga gitu. Menurut aku itu Betul. tuh udah pegangan hakiki lah gitu, hak QQ gitu kan, pegangan yang bener-bener kita harus bangga dong sebagai umat Islam, kita punya instrumen investasi syariah yang apa ya, informasinya tuh di mana-mana, produknya banyak segala macam, kita tinggal pilih, nggak usah mikir, nggak usah terlalu banyak ribet lagi. Betul. Nah, tapi ini menurut Kak Putri sendiri nih, kira-kira gimana nih Kak Mm-mm. untuk prospek reksadana syariah di masa mendatang? Oke, nah sebenarnya dari sisi prospek, menurut aku tetap ya balik lagi sama high risk atau high Hmm. expected return gitu. Kalau misalnya kita ngelihat memang ada masa-masa di mana reksadana syariah itu mungkin lebih rendah dibandingin yang konvensional. Ada masa-masanya. Ada masa-masanya juga di mana reksadana syariah itu lebih tinggi returnnya dibandingin yang konvensional. Nah, kenapa? Karena hal ini disebabkan oleh reksadana syariah itu rata-rata lebih konservatif gitu. Hmm. Jadi apa ya istilahnya, betanya apa ya istilahnya, naik turunnya itu nggak setinggi reksadana yang konvensional gitu. Karena reksadana syariah itu lebih berhati-hati dalam memilih instrumen. Teman-teman tahu sendiri, semua yang berlabel syariah itu biasanya lebih ribet. Kenapa lebih ribet? Karena kita diprotek gitu, kita dilindungi supaya kita nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bebas gitu. Kalau misalnya kita um,
istilahnya mau ngebandingin gitu ya, terpaksa mau ngebandingin sama yang konvensional gitu. Dalam misalnya kita minjem uang aja, kita kan minjem uang ya bebas aja, nggak ada peruntukannya untuk apa. Yang penting orang itu bisa narik return gitu kan, Mm-mm. lebihan dari kita. Sedangkan kan di syariah nggak bisa seperti itu gitu. Ada rulesnya memang kita harus ikutin. Nah, karena rules itu untuk melindungi kita, memang biasanya semua yang berlabel syariah itu biasanya slightly lebih ribet gitu. Tapi ya karena itulah misalnya kita ngelihat misalnya tahun 2008 gitu ya, ekonomi negara yang menerapkan prinsip syariah atau yang punya kebijakan pasar modal lebih konservatif, lebih rendah, itu lebih aman, nggak semrawut jatuhnya teman-teman negara lain yang mengadopsi misalnya instrumen derivatif Mm. yang menyebabkan bubbling segala macam seperti itu. Wah, oke deh kalau gitu. Nah, karena memang udah banyak banget nih Kak Putri yang nanya, jadi mungkin kita bisa Iya, langsung aja nih masuk ke pertanyaan dari Sobat Pasar Modal Syariah semua ya. Nah, langsung aja nih iya. yang pertama ada dari kapi.id. Assalamualaikum, Kak Putri mau tanya. Kan saya baru mengenal dan belajar tentang saham. Ini Iya. yang diperbolehkan dalam Islam yaitu investasi sahamnya, bukan trading saham ya Kak. Mohon penjelasannya. Oke. Nah, ini salah Hmm. satu pertanyaan yang banyak juga ditanyain sama teman-teman. Jadi gini, em, konsep trading itu sebenarnya kan jual beli Hmm. seperti itu, basicnya gitu ya. Kayak kita di pasar gitu, kita beli mangga gitu, kita lagi trading mangga gitu. Atau orang yang berjualan online itu adalah trader gitu kan. Mereka berjualan barang-barang dagangan mereka di marketplace gitu. Nah, sebenarnya konsepnya trading tuh awalnya seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong trading dengan definisi yang general atau yang basic, itu ya diperbolehkan aja gitu. Nah, tapi ada juga yang jadi nggak boleh. Nah, trading yang nggak boleh tuh yang seperti apa? Yang melanggar syariat tentunya ya pastinya. Jadi ada beberapa yang nggak boleh. Yang pertama adalah kalau misalnya kita ngejual barang yang kita belum punya, atau Hmm. biasanya di pasar modal itu disebutnya short selling. Atau kita berjualan tapi kita pakai utang dan kita harus bayar bunga atas utang tersebut, atau margin trading gitu. Jadi kalau misalnya kita beli pagi terus habis itu jual sore, itu kan kita udah punya barangnya gitu kan. Kita Betul. udah punya barangnya, kita mau jual sebenarnya anytime ya boleh-boleh aja. Toh perbedaannya sama investasi adalah kita belinya sekarang, jualnya 2 tahun lagi gitu, atau Hmm. setahun lagi, atau 6 bulan lagi. Kalau misalnya kita beli 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 pagi jual sore, atau beli pagi ini atau jualnya 6 bulan lagi, itu juga sebenarnya sama-sama trading gitu. Tapi yang nggak boleh tadi pertama short selling, yang kedua itu margin trading. Nah, yang ketiga itu adalah transaksi yang memang derivatif ya. Jadi memang nggak ada kepemilikannya. Misalnya kita beli saham, itu kan kita pasti punya dong sahamnya. Kita punya 0,00 sekian% kepemilikan dari saham yang kita beli gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita belinya aset derivatif, misalnya contohnya options atau forex ya, foreign exchange trading gitu, forex trading, itu nggak ada yang kita punya gitu sebenarnya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Oh, oke deh. Contoh lain apa ya? Oh, ini satu lagi. Jadi misalnya ada juga kalau di pasar modal di luar gitu. Jadi teman-teman itu bisa beli suatu aset yang dia itu apa ya istilahnya, dia itu 1:1 ke aset aslinya. Hmm. Tapi sebenarnya kita nggak punya tuh aset tersebut. Kita cuma pegang harganya aja, itu juga nggak diperbolehkan gitu. Jadi sebenarnya trading itu diperbolehkan kecuali emang ada hal-hal yang melarang hal tersebut seperti itu. Oke deh. Semoga menjawab ya. Aku jawabnya cepet Semoga. banget sih. Nggak apa-apa, nanti kan bisa diulang lagi nih Kak. Nanti akan aku upload di IGTV. Jadi buat sobat semua, Oke, oke. kalau yang ketinggalan bisa langsung nonton ulang di IGTV-nya Pasar Modal Syariah. Nah, nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Denny. Dia menanyakan, Kak, newbie nih, gimana sih Kak menurut Kakak cara meyakinkan ke orang tua tentang pentingnya investasi di Pasar Modal Syariah? Karena orang tua hanya tahu investasi di emas, perhiasan dan tanah. Karena saya sebagai anak kan butuh izin plus masukan juga sama ortu, tapi ortu juga belum tahu nih investasi di luar emas itu sebetulnya ada. Nah, itu gimana tuh, Kak, cara meyakinkannya?
Oke, oke. Jadi sebenarnya satu-satunya cara untuk membuktikan adalah buktiin gitu. Buktiin ke orang tua kalau misalnya memang dengan teman-teman berinvestasi di pasar modal itu adalah hal yang baik, pasar Hmm. modal syariah gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai dari nominal yang paling kecil dulu gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman yang udah punya identitas gitu ya, itu kan teman-teman udah bisa mulai berinvestasi sendiri gitu. Misalnya menyisihkan uang jajan teman-teman seperti itu. Kecuali yang usianya masih di bawah Hmm. usia KTP ya, itu mungkin beda urusan. Tapi teman-teman akan selalu bisa untuk belajar terlebih dahulu gitu. Karena appetite atau apa ya, kita kita ngertiin lah gitu, orang tua kita itu pasti punya persepsi yang berbeda sama kita gitu. Nggak semua orang itu bisa menerima um, instrumen investasi yang kita mau beli gitu kan, contohnya gitu. Jadi memang bukan tugas kita untuk meyakinkan, tapi kita ngebuktiin aja kalau misalnya memang ini adalah salah satu option yang baik juga gitu, selain option-option yang tadi yang udah disebutin gitu. Betul. Nah, kalau misalkan nih Kak, kita memiliki rencana untuk memulai investasi reksadana di tahun 2021 ini nih, dengan dana sekitar Mm-mm. 10 juta gitu, untuk Ya, diinvestasikan sekaligus di reksadana. Apakah ada saran nih Kak, untuk reksadana apa yang sebaiknya dibeli gitu? Ini pertanyaan dari Riana. oke. Nah, jadi kalau misalnya memang kita butuhnya itu, misalnya kita punya uang simpanan, tapi kita nggak yakin nih kapan kita akan Hmm. pakai gitu. Misalnya itu sebenarnya juga apa ya, uang pegangan kita lah gitu. Uang pegangan kita ya berarti kita jangan investasiin di aset yang beresiko gitu. Jadi balik lagi ke tadi ya, goal based investing itu dimana kalau misalnya memang kita ngerasa akan butuh uangnya itu dalam jangka waktu yang dekat, ya kita jangan investasiin di aset instrumen investasi yang punya resikonya itu cukup tinggi gitu. Jadi mungkin aku bisa bilang ya, as apa ya, as start gitu, teman-teman bisa mulai taruh di reksadana pasar uang sekalian, ngetes, kalian nyobain gitu kan, nyobain rasanya gimana sih berinvestasi di reksadana tuh, kayak apa Hmm. experience-nya gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman udah pertama kali nyobain dan ngerasa cocok, kalian teman-teman bisa naikin gitu ya, apa namanya, profil resikonya sesuai dengan either goal based investing atau memang punya perencanaan keuangan yang memang udah uh, clear gitu, tujuannya ini dan udah dihitung kebutuhannya berapa di masa waktu yang akan datang. Oke deh. Nah, kalau misalkan dari beberapa platform investasi nih, kira-kira perbedaan yang Iya. signifikan masing-masing platform saham Hmm. yang ada itu apa ya, Kak? Tolong dijelaskan supaya kita yang mau memulai investasi ini lebih matang dalam memilih gitu. Nah, ini pertanyaan dari Aina. Oke. Nah, jadi sebenarnya tiap sekuritas, pertanyaan sekuritas kan ya? Hmm. Oke. Nah, jadi sebenarnya tiap sekuritas itu punya apa ya? Punya keunggulannya masing-masing. Seperti itu. Jadi aku nggak tahu boleh sebut merek nggak sih? Jangan. Kalau nggak sebut merek, jangan. Oke. Iya. Oke, jadi ada sekuritas yang dia itu apa namanya, fiturnya itu komplit gitu. Jadi dia bisa beli macam-macam gitu. Karena dia selain sekuritas, dia juga sebenarnya apart gitu, atau dia penjual reksadana, agen penjual reksadana di dalam satu platform itu ada. Ada yang fokus itu untuk trading dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dia itu di dalamnya bisa menganalisa cukup cukup kompleks gitu lah. Hmm. Fitur analisa itu cukup cukup kompleks. Nah, ada juga sekuritas yang transaction fee-nya itu murah gitu. Itu juga bisa ngedukung teman-teman yang mau trading cepat gitu ya. Gitu. Nah, kalau aku pribadi, aku lebih cocok sama yang aku nggak begitu concern sama cost gitu, cost transaksi ya, fee transaksi. Kenapa? Karena aku nggak sesering itu bertransaksi gitu. Hmm. Biasanya ya udah beli sekali, terus habis itu ya jualnya ya belum tahu kapan gitu. Jadi aku nyari yang memang fiturnya tuh lengkap gitu. Jadi dia selain sekuritas, dia ada uppernya juga. Jadi aku nggak ribet gitu mau jual saham pindah ke reksadana terus balik lagi ke saham, itu tuh nggak ribet seperti itu. Jadi mungkin itu ya perbedaannya, sekuritas-sekuritas mereka punya keunggulannya masing-masing. Betul, jadi tinggal balik lagi ke kitanya aja gitu ya, Kak. Nah, ini untuk pertanyaan Iya, iya. selanjutnya nih. Mau tanya dong, Kak, bagaimana sih planning presentase penggunaan gaji bulanan seorang karyawan yang baik gitu? Oke. Nah, sebenarnya sama sih, 20% itu kalau bisa teman-teman investasiin, 50% itu maksimal untuk pengeluaran bulanan. Hmm. Tapi ada tapinya. Misalnya pengeluaran kita itu sebulannya ternyata 60% atau 70%. Nah, itu masih boleh ditoleransi sampai 80% asal asal teman-teman nggak punya kewajiban
nggak punya KPR dan nggak punya cicilan kendaraan bermotor. Kenapa? Karena cicilan kendaraan bermotor sama KPR itu maksimal 30%. Jadi aku ulangin lagi ya. Kan kita punya pendapatan itu kan 100%. 20%-nya kan kita pakai untuk investasi. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita punya KPR atau dan punya cicilan kendaraan bermotor itu maksimal 30%. Berarti kan tadi 30 sama 20 udah 50 kan. Nah, sisanya 50-nya lagi itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Semuanya termasuk nongkrong, sedekah, semua masuk ke dalam situ 50%-nya itu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya punya expense bulanan itu lebih dari 50%, tandanya berarti teman-teman belum boleh mencicil rumah dan kendaraan bermotor. Clear ya? Oke, clear, insya Allah. Gitu Semoga pertanyaannya, clear terjawab kan? nih. Oke nih, kita pilih tiga pertanyaan lagi ya Kak, sebelum kita mengakhiri Iya. live hari ini. Ini ada pertanyaan dari Minta, Kak, kalau kita mau investasi untuk dana pensiun di saham, kita invest tiap bulannya itu sampai berapa lama? Dia bilang. Oh, tiap bulannya sampai pensiun. Kita tuh investasi terus pokoknya sampai pensiun gitu. Bahkan mungkin apa ya istilahnya, di usia pensiun kalau ternyata kita masih produktif juga kita masih boleh kok berinvestasi gitu, selain emang kita udah nikmatin hasil yang memang kita udah tabung dari usia muda gitu ya. Jadi semoga teman-teman nggak keburu drop ya dengerin oh ternyata harus investasi sampai pensiun. Itu tuh santai aja gitu, makanya kita jangan terlalu ngoyo di awal, tapi abis itu kita energinya habis gitu karena capek gitu kan, kayaknya wah investasi ini ternyata melelahkan ya. Nggak seperti itu, karena memang kita santuy aja, kita Santuy. aiming buat jangka waktu sampai pensiun gitu. Betul. Nah, kalau ada lagi nih pertanyaan, Kak, salah satu larangan di muamalah kan nggak diperbolehkan jika barang yang dijual itu uang. Nah, gimana nih kita bisa mastiin kalau di investasi syariah hal itu tuh nggak ada gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak? Oke. Aku setuju sih. Jadi uang itu kan tidak boleh diperjualbelikan ya, gitu. Itu kan Betul. alat tukar itu nggak boleh diperjualbelikan. Nah, justru aku balik tanya, memang investasi mana yang ada unsur jual beli uangnya? Gitu. Saya tahu aku yang ada unsur jual beli uangnya itu biasanya adalah misalnya contohnya ya money exchange. Itu udah pasti dong memperjualkan uang gitu kan, bisnisnya clear gitu, dia memperjualbelikan uang. Nah, justru kalau misalnya ada yang tanya gimana caranya mastiin di investasi syariah itu nggak dijual beli uang, aku justru belum pernah dengar dan aku pengen nanya balik, emang jual beli uangnya di investasi itu di instrumen yang mana dan seperti Yang mana? apa? Iya, mungkin ini masih baru pemula kali ya Kak. Jadi mereka menanya-nanyakan dulu nih sebelum lanjut untuk Iya, iya. berinvestasi gitu. Nah, nih Kak, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, ada pertanyaan dari Insira. Dia menanyakan, Kak, reksadana kinerjanya sedang turun ya Kak. Kapan waktu yang terbaik kita masuk ke reksadana bila time frame-nya itu untuk 1 sampai 2 tahun? Oke, nah kalau misalnya kita lihat reksadana itu lagi turun, pasti reksadananya itu adalah either saham, reksadana campuran, atau pendapatan tetap. Nah, kalau Oke. misalnya kita punya time frame itu 1 sampai 2 tahun, tapi kita nggak bisa ngelihat bahwa portfolio kita itu rugi, teman-teman itu bisa investasinya di reksadana pasar uang. Seperti itu. Jadi bukan kapan waktu tepat untuk masuk, tapi karena ngelihat time frame-nya itu 1 sampai 2 tahun, kita balik lagi ke yang tadi tuh, yang goal based investing itu. Kita ngelihat jangka waktu tersebut cocoknya instrumen investasinya tuh apa. Ya udah kita uh, ikutin aja memang pakemnya gitu. Karena kalau kita mau coba-coba gitu ya, gini contohnya sekarang posisi aku itu reksadana syariah aku sekarang yang saham itu lagi minus. Kenapa? Karena aku memang baru beli kemarin, akumulasi cukup banyak di harga tertinggi seperti itu. Tapi karena memang aku nggak ada rencana pakai untuk 10 tahun ke depan, aku santai aja gitu. Oke Seperti deh. itu contohnya. Jadi teman-teman punya jangka waktu 1 sampai 2 tahun, jangan cari entry point yang bagus di instrumen yang beresiko, tapi turunin instrumen investasinya, diturunin resikonya yang memang cocok sesuai time frame kita.
Oke. Ada satu lagi nih pertanyaan terakhir, boleh nggak, Kak? Iya, boleh. Oke. Boleh, boleh. Karena mumpung lagi ada Kak Putri gitu kan. Karena memang pertanyaannya banyak banget nih, Kak. Masya Allah. Oke nih, Kak, cara main reksadana sebenarnya gimana sih, Kak? Apa kita harus nabung saham, nabung sampai pensiun, terus keuntungannya itu nambah sendiri di saldo begitu saja kah? Atau bagaimana ya? Atau dikatakan rugi itu seperti apa? Dia bilang kayak gitu. Oke, nah jadi di reksadana itu sebenarnya biasanya kan orang-orang nyebutnya main. Kalau aku tuh nggak main karena kalau main itu kan biasanya mau jual dan beli itu cepet gitu loh ya, iseng aja mainan. Nah sedangkan kalau misalnya kita ngelihat ini untuk dana pensiun berarti bukan mainan gitu. Jadi kita Betul. mindsetnya dirubah menjadi investasi jangka panjang. Nah, keuntungannya itu apakah ditambah sendiri di saldo begitu saja? Jadi ketika kita punya reksadana itu ibaratnya apa ya? Kita misalnya kita beli reksadana syariah A, B, C gitu. Nanti ada tulisannya tuh kita punya sekian dengan harga sekian gitu. Um, Nanti harga itu yang makin lama makin naik sehingga total portfolio kita itu akan nambah gitu. Nanti kalau misalnya kita mau pakai, kita harus jual reksadananya. Seperti itu. Oke deh, Kalau dikatakan semoga... Gimana, Kak? kalau dikatakan rugi itu berarti dia posisinya harga pas kita beli itu lebih rendah dibandingin harga sekarang itu lebih rendah dibandingin pas kemarin kita Kita beli. beli, Itu oke. posisinya rugi. Tapi itu belum dieksekusi. Jadi baru apa ya istilahnya? Baru apa ya istilahnya? Kalau floating apa ya? Maksudnya Per, belum direalisasi gitu. Jadi baru masih perumpamaannya tertulis. kali ya, Kak? Baru istilahnya baru apa ya? Baru tertulis di portfolio kita. Itu baru terrealisasi kita jadi beneran rugi kalau kita jual posisi reksadana pas memang harganya itu lagi di bawah itu baru kita rugi. Tapi kalau misalnya kita diamin aja dia bakalan bisa naik sih harusnya. Kalau reksadananya bagus. Seperti itu. Oke deh kalau gitu. Ngambang. Oh iya, mengambang katanya. Oke deh, semoga terjawab ya. Tadi siapa yang nanya tuh? Denny. Mas Denny nih, semoga semoga terjawab apa jawaban dari Kak Putri. Oke Denny, karena memang sudah nggak ada pertanyaan lagi nih Kak, jadi mungkin kita sudah ini untuk live sore hari ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Putri sudah mau menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu juga informasi kepada aku dan juga Sobat Pasar Modal Syariah nih. Semoga apa sih namanya dibalas dengan pahala yang berlimpah juga nih untuk Kak Putri ya. Dan semoga kita juga bisa live untuk kedepannya nih ya Kak Putri. jangan jangan apa Siap. namanya jangan mungkin dengan tema-tema yang lain juga kayaknya sepertinya menarik nih karena banyak banget nih yang nanya juga gitu. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak juga nih untuk Kak Putri. Salam untuk keluarga di rumah, stay safe, stay healthy. Sampai ketemu untuk di live selanjutnya mungkin ya Kak. Oke Insya deh Allah. kalau Terima gitu. kasih ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan kata-kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Ya. Nah, terima kasih banyak juga nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah semua yang sudah menonton live hari ini. Dan jangan lupa juga untuk Sobat semua, aku nggak pernah bosen untuk mengingatkan Sobat semua agar tidak terjebak dengan investasi bodong. Sobat semua bisa nih cek aja untuk ke highlightnya Instagram Pasar Modal Syariah dan juga mampir ke websitenya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu nontonin live Pasar Modal Syariah ya, yang insya Allah kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang keren juga nih sob pastinya. Oke deh, kalau gitu aku Aping izin pamit. Sampai ketemu di live lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.